Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku mengambil hartaku. Mendengar demikian, Nabi pun memegang kerah orang ini. Sembari Nabi mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul di lapangan ini untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil dalam rangka mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini pula Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah menurunkan tendanya. Ramadan telah memadamkan pelitanya. Selamat jalan Ramadan, bulan siyam, bulan qiyam, bulan yang didambakan oleh orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan Ramadan di antara kita kecuali Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini Allah turunkan bukan untuk orang munafikin. Ayat ini Allah turunkan bukan untuk orang kufar, tetapi ayat ini Allah turunkan, Allah peruntukkan untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Karena orang berimanlah yang bisa mendapatkan prediksi, mendapatkan peringkat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, orang yang paling mengenal Allah dengan sebetul-betul pengenalan. Wahai saudara dan saudariku muslim dan muslimah, kenalilah Tuhan Anda. Kenalilah Rabb Anda, Rabbul Alamin. Kenalilah sifat-sifatnya. Kenalilah kasih sayangnya. Kenalilah kekuasaannya. Kenalilah adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak sekali di dalam Al-Quran ataukah di dalam hadis Nabi SAW Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah, beritakan kepada hambaku, kabarkan kepada hambaku, sesungguhnya aku Rabb Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi aku tidak hanya yang Maha Pengampun, kata Allah, wa anna adzabi, dan sesungguhnya azabku azab yang pedih. Kalau muslim itu dia mengenal Allah, niscaya dia tidak berani melakukan kesyirikan. Karena dia tahu zat Al-Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang melakukan dosa kesyirikan. Kalau seandainya seorang muslim dan muslimah dia tahu tentang Tuhannya, niscaya dia tidak akan datang ke dukun. Karena sangat besar murka Allah kepada mereka. Nabi SAW pernah bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi dukun-dukun dan membenarkannya, sungguh dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang muslim dan muslimah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mungkin memakai jimat-jimat, memakai penangkal-penangkal, melariskan dagangannya, karena dia tahu Allah paling murka terhadap orang yang menyekutukan Allah. Man allaqa tamimatan faqad asyrak, kata Nabi. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Kalau seandainya seorang muslim itu kenal Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan malas dalam melaksanakan ibadah. Niscaya dia tidak akan malas menghidupkan salat malamnya, bersimpuh ruku sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengenal Allah, Allah sifati di dalam Al-Qur'an, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur dan mereka berdoa kepada Allah dengan penuh cemas dan berharap. Walladzina yabituna rabbihim sujjadan wa qiyama, dan mereka beribadah di sisi Tuhannya di malam hari dengan sujud dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara dan saudariku muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, orang yang paling bersih hatinya, orang yang tidak memiliki hasad pada saudaranya, orang yang bertakwa, orang yang tidak memiliki dengki pada saudaranya, orang yang bertakwa, orang yang tidak memiliki kebencian pada saudaranya seorang muslim. Karena Allah menggambarkan sifat hamba-hamba yang beriman, hamba-hambanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang yang datang setelah mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dari keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, dan jangan jadikan di hati kami hasad, dengki kepada orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara dan saudariku muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah Anda hamba Allah yang bertakwa. Jadikanlah jiwa Anda, hati Anda penuh dengan kebesaran Allah. Janganlah Anda menjadi orang yang mengucapkan lisannya Allahu Akbar, tapi hatinya membesarkan dunia. Hatinya membesarkan tahta. Hatinya membesarkan harta. Hatinya membesarkan popularitas di dunia. Janganlah Anda menjadi demikian. Karena orang yang dimasukkan surga oleh Allah, orang yang tidak membesarkan hatinya pada dunia. Tilkad darul akhirah lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Sesungguhnya kehidupan akhirat Allah peruntukkan kepada orang-orang yang tidak membesarkan kehidupan dunia dan tidak melakukan kerusakan. Wahai saudara dan saudariku muslim dan muslimah, jadilah Anda hamba Allah yang bertakwa ketika Anda bermuamalah kepada istri Anda. Berbuat baiklah Anda kepada istri Anda. Berbuat baiklah Anda kepada pasangan Anda. Karena Allah Rabbul Alamin yang memerintahkan Anda. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, pergaulilah istri-istri kamu dengan baik. Karena kemuliaan seorang laki-laki, kedudukan seorang laki-laki bisa dilihat bagaimana yang dia memperlakukan istrinya. Dosa seorang muslim berbuat
kasar kepada istrinya, merupakan perbuatan dosa seorang suami menyakiti hati istrinya, karena Allah yang memerintahkan Anda untuk berbuat baik kepada istri Anda. Wahai saudara dan saudariku muslim dan muslimah, jadilah Anda hamba Allah yang bertakwa ketika Anda bermuamalah kepada anak Anda. Berlaku adillah kepada anak Anda. Karena keadilan mendekatkan Anda kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, Nu'man ibn Bashir, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni nahaltu ibni hadha gulaman." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memberi anakku Nu'man ini sebuah pohon kurma, kebun kurma. Kemudian kata Nabi, "Akul waladika nahaltahu misla hadha?" Apakah semua anakmu engkau berikan kebun seperti engkau berikan kebun kepada Nu'man? Kata orang ini, la. Kata Bashir, tidak wahai Rasulullah. Fattaqullah, kata Nabi. Bertakwalah engkau kepada Allah. Ayasurruka ayakunu kullum fil birri sawa. Apakah kamu tidak senang, kata Nabi SAW, agar anak-anakmu semuanya sama berbakti kepadamu? Berlaku adillah engkau kepada anakmu. Wahai saudara dan saudariku muslim dan muslimah, bertakwalah Anda kepada Allah di dalam pandangan Anda. Tundukkanlah pandangan Anda. Jangan Anda arahkan pandangan Anda kepada sesuatu yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Anda untuk menundukkan pandangan Anda. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, karena itu lebih baik bagi mereka. Karena itu lebih baik bagi mereka. Wahai saudara dan saudariku muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah Anda hamba Allah yang bertakwa di dalam lisan Anda. Jagalah tutur bicara Anda. Jagalah perkataan Anda. Janganlah Anda berbicara menyakiti hati orang. Janganlah Anda berbicara merendahkan orang lain. Janganlah Anda berbicara menjatuhkan martabatnya. Dan janganlah Anda berbicara sesuatu yang keji. Karena Rasul Anda tidak pernah berkata-kata kotor. Kata Abdullah bin Amr bin al-As, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau belum pernah berkata-kata keji dan berkata-kata kotor. Wahai saudara dan saudariku muslim dan muslimah, jadilah Anda hamba Allah bertakwa. Ketika Anda berpakaian, tutuplah aurat Anda. Janganlah Anda tampakkan aurat Anda kecuali kepada mahram Anda. Itulah kemuliaan seorang wanita. Dia menutup auratnya, memuliakan dirinya dengan berhijab. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada para nabi-nabi untuk berbicara, untuk memerintahkan kepada istri dan anak perempuan mereka untuk menutup aurat mereka dengan hijab mereka. Wahai saudara dan saudariku muslim dan muslimah, jadilah Anda hamba Allah yang bertakwa di dalam mencari rezeki. Carilah rezeki itu dengan cara yang halal. Jangan bawa rezeki haram ke rumah Anda. Tegakah Anda melihat anak Anda, istri Anda memakan sesuatu yang haram? Ingatlah hadis Nabi SAW. Orang yang dipenuhi rezekinya dengan haram, Allah menjadikan doanya lambat dikabulkan. Kata Nabi SAW, mad'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Kata Nabi SAW, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makan dari sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudariku muslim dan muslimah, bertakwalah Anda kepada Allah terhadap musuh-musuh Anda. Maafkanlah kesalahan orang yang berbuat salah kepada Anda. Karena sifat memberikan maaf, sifat Al-Ghafur, sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat orang bertakwa. Ketika Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kepada ampunan Tuhannya, dan Allah sediakan surga ini seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Di akhir ayat Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang bertakwa, wal afina 'anil nas, dan mereka memaafkan manusia. Wahai saudara dan saudariku muslim dan muslimah, jadilah Anda hamba Allah yang bertakwa
ketika Anda bermuamalah dengan kerabat Anda, sambung tali silaturahim yang telah putus. Karena orang yang mulia, puncak keimanan, puncak akhlak seorang mukmin, dia menyambung tali silaturahim yang putus. Nabi SAW pernah bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Kata Nabi SAW, bukanlah orang yang menyambung tali silaturahim dengan membalas orang yang telah berbuat baik kepadanya. Wa innamal wasil idza quti'at rahimuhu fa wasalaha. Kata Nabi SAW, tetapi orang yang menyambung tali silaturahim, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim, kemudian dia sambung tali silaturahim tersebut. Wahai saudara dan saudariku muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah, jadilah Anda hamba Allah yang bertakwa ketika Anda ditimpa penyakit. Yakinilah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menyembuhkan. Wa idza maridtu fahu yashfin. Dan ketika aku sakit, dialah Allah zat yang menyembuhkan penyakit. Dan yakinlah apa yang Allah takdirkan untuk kita itu pasti baik. Karena dia Tuhan yang maha penyayang, tidak mungkin menakdirkan sesuatu kecuali apa yang terbaik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagi engkau, dan bisa jadi engkau cinta terhadap sesuatu tetapi itu jelek bagi engkau. Allah yang maha tahu, kalian tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara dan saudariku muslim dan muslimah, jadilah Anda hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Anda berbakti kepada dua orang tua Anda. Bertakwalah Anda ketika Anda berbakti kepada dua orang tua Anda. Sesungguhnya berbakti kepada dua orang tua merupakan sifat para nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah utus ke muka bumi. Sungguh besar hak orang tua kepada kita. Tidak sanggup lisan kita mengutarakannya. Pena kita tidak sanggup menggambarkannya dengan tinta kita. Karena begitu besar hak orang tua kepada kita. Cukuplah Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bagaimana besarnya hak orang tua. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, anna rajulan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku mengambil hartaku. Mendengar demikian, Nabi pun memegang kerah orang ini. Sembari Nabi mengatakan, anta wa maluka li abik. Sesungguhnya nyawamu, hartamu milik bapakmu. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Orang tua itu cahaya kehidupan bagi seorang anak. Orang tua itu orang yang paling bersedih ketika melihat anaknya gelisah. Orang tua orang yang paling teriris hatinya ketika dia melihat tetesan air mata anaknya. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala menyuruh para manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Allah berwasiat kepada orang-orang beriman agar mereka berbuat baik kepada orang tuanya. Kata Allah, wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami berwasiat kepada para manusia agar mereka berbuat baik kepada ibunya, berbuat baik kepada dua orang tuanya yang telah mengandungnya lemah di atas kelemahan dan menyapihnya selama 2 tahun, agar mereka bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tuanya, dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak besar hak orang tua kita kepada kita? Berapa banyak air mata yang mereka teteskan untuk kita. Di saat kita tidur pulas di malam hari, mereka meneteskan air mata mereka sembari mereka mengangkat tangan mereka kepada Rabbul Alamin. Mereka berdoa kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, jadikanlah hamba anak-anakku menjadi anak yang bertakwa. Jadikanlah anak-anakku menjadi anak yang berhasil. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, mewajibkan kita agar beribadah dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana.
Sesungguhnya Tuhanmu telah mewajibkan kepadamu agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Karena berbuat baik kepada orang tua salah satu sebab diterimanya amalan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ulaika alladziina taqabbala minhum ahsana ma amilu." Kata Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang Allah terima amal pahalanya, amal kebaikannya akibat mereka berbuat baik kepada dua orang tua mereka. Berbuat baik, berbakti kepada orang tua, sebab kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, dan surga itu ada di hadapan Anda. Raihlah surga tersebut, berbaktilah kita kepada orang tua kita, berbuat baiklah kepada mereka. Karena Nabi SAW mengatakan, al-walidu awsat abwabil jannah, sesungguhnya orang tua pintu pertengahan surga. In syi'ta fa'adi dalikal bab aw ihfathu, kata Nabi, jika engkau ingin jagalah pintu tersebut atau engkau lalaikan. Hadirin sidang Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih ketika orang tua Anda telah udzur, telah lanjut usianya, gemetar tangannya, tertatih-tatih dia berjalan, sirna kekuatannya, maka pada saat itu sambutlah dia dengan kasih sayang. Ciumlah tangan yang hilang kekuatannya. Rendahkanlah diri Anda di hadapan orang tua Anda, karena Allah yang memerintahkan Anda demikian. Wakhfid lahuma janha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hendaklah kalian, kata Allah, merendahkan di hadapan orang tua kalian dengan penuh kehinaan, dan katakanlah, ya Allah, rahmati mereka berdua, kasih sayangi mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasihi sayangi aku di waktu kecil. Penuhilah kebutuhan mereka di dunia sebelum mereka meminta. Bahagiakanlah mereka di dunia selama mereka masih hidup. Kalau mereka sudah meninggal, jangan lupa Anda sisipkan doa Anda di salat Anda. Doa Anda untuk mereka di zikir Anda ketika Anda bermunajat kepada Allah. Karena itu bentuk Anda berbakti kepada dua orang tua Anda. Terakhir, di khutbah ini, saya ingin mengkhususkan akhir khutbah ini untuk para wanita muslimah. Karena Nabi SAW di akhir khutbah beliau mengkhususkan khutbah beliau kepada para wanita. Nabi mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Kata Nabi SAW, wahai para wanita, bersedekahlah. Ini uritukunna akthar ahlin nar. Sesungguhnya aku ditampakkan kalian sebanyak penghuni neraka, orang yang paling banyak menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para wanita sahabat bertanya, lima ya Rasulullah? Kenapa wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, tuksirna al-la'an wa takfurna al-ashir. Sesungguhnya kalian, kata Rasulullah, suka melaknat dan suka mengingkari kebaikan suami. Wahai para wanita muslimah, berbuat baiklah Anda kepada suami Anda. Pujilah dia, angkatlah dia, sanjunglah dia, tutuplah aibnya, jagalah kehormatannya. Janganlah Anda bandingkan dia dengan laki-laki lain. Jadikanlah dia nahkoda Anda. Jadikanlah dia pemimpin rumah tangga Anda, karena suami Anda, surga Anda atau neraka Anda. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua wanita muslimah di dunia ini agar mereka termasuk di dalam hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, annal mar'ah idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha. Kata Nabi, jika seorang wanita salat 5 waktu, kemudian dia berpuasa, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita ini masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Innallahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.